Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Asmo Channel. Dalam kesempatan ini akan membahas soal tryout tingkat sekolah dasar. Nomor 1, perhatikan ayat Al-Quran berikut. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Isi pokok ayat tersebut adalah, untuk mengetahui isi pokok tersebut, kita harus mengetahui dulu arti dari ayat Al-Quran di atas. La a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah. Dengan demikian bisa disimpulkan isi pokok ayat tersebut adalah jawabannya B, beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nomor 2, perhatikan tabel berikut. Nama malaikat dan tugasnya. Pasangkan nama malaikat dan tugas malaikat yang tepat berdasarkan tabel tersebut. Sebelum memasangkan nama malaikat dan tugasnya, kita harus mengetahui dulu tugas dari malaikat tersebut. Di pembahasan di sini ada nama malaikat dan tugasnya. Yang ditanyakan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, dan malaikat Ridwan. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu dan perintah agama. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan atau memberikan rezeki. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Jadi jawabannya yang betul adalah C. Nomor 1 ke C, nomor 2 ke B, nomor 3 ke D, dan nomor 4 ke A. Nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Al-Asma Al-Husna As-Somad. Dia maha dibutuhkan sebagai satu-satunya tempat meminta para hambanya. Perilaku yang sesuai dengan Al-Asma Al-Husna As-Somad adalah, sebelum menjawab perilaku yang sesuai dengan As-Somad, kita harus tahu dulu Al-Asma Al-Husna As-Somad adalah dia maha dibutuhkan sebagai satu-satunya tempat meminta para hambanya. Penerapannya mulai dari berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, berusaha membantu sesama di lingkungan keluarga maupun masyarakat dengan ikhlas, hingga bertutur kata dengan santun. Yang sesuai dengan bermanfaat dan membantu orang lain, yaitu D, memberikan sumbangan. Nomor 4. Perhatikan tabel berikut. Gambar yang sesuai dengan sifat sopan santun, menghargai dan rendah hati terdapat pada nomor. Kita bahas gambar di atas. Nomor 1, menyeberangi zebra cross. Nomor 2, permisi di hadapan guru. Nomor 3, mengaji. Nomor 4, sarapan pagi. Nomor 5, salam kepada kedua orang tua. Nomor 6, mengerjakan PR. Nah, di sini sikap sopan santun adalah suatu sikap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan individu untuk menghormati dan menghargai orang lain di sekitarnya. Nah, mungkin yang lebih tepat sesuai gambar di atas adalah nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya D, yaitu gambar permisi di hadapan guru dan salam kepada orang tua. Nomor 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik. Al-Asma'ul Husna Al-Adil dan Al-Adim artinya Allah Maha. Kita harus tahu dulu Al-Adil artinya Maha Adil, dan Al-Adim artinya Maha Agung. Jadi yang betul jawabannya B, Adil dan Agung. Nomor 6. Perhatikan beberapa pernyataan berikut.
1. Harun bersahabat dengan teman-temannya yang berbeda suku dan agama. 2. Arman mengunjungi sahabatnya yang dirawat di rumah sakit. 3. Ahsan mengajak teman-temannya untuk mendoakan daerah yang terkena musibah. 4. Hamid tetap bersahabat dengan Amar meskipun berbeda pendapat. 5. Rohman mempersilahkan temannya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Perilaku menghargai dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor. Di sini kita harus tahu dulu perilaku menghargai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya saling menghormati, mau berteman dengan siapa saja, saling tolong-menolong, mendengar orang lain ketika berbicara, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, selalu berbicara dengan sopan dan santun. Yang sesuai dengan perilaku menghargai diantaranya nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Jadi jawabannya C. Nomor 7. Sinta tidak pernah menyontek ketika ulangan berlangsung. Dia menyadari perilaku menyontek itu tidak terpuji. Perilaku yang ditunjukkan Sinta adalah A. Patuh, B. Jujur, C. Sederhana, D. Santun. Sebelum menjawab, kita harus tahu dulu. Patuh adalah taat aturan atau berdisiplin. Jujur adalah berkata sesuai kenyataan dan fakta yang ada. Sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Santun adalah hormat dengan takdim menurut adat yang baik. Yang sesuai dengan perilaku Sinta adalah patuh, yaitu taat aturan atau berdisiplin. Nomor 8. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menjalankan kewajiban untuk memberikan hak orang lain. 2. Menggunakan mata untuk melihat hal yang positif. 3. Sering membaca Al-Quran. 4. Menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. 5. Jika melihat kemungkaran berusaha mencegahnya. Penerapan makna Al-Asma'ul Husna Al-Basir ditunjukkan pada nomor. Sebelum menjawab, kita harus tahu dulu Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apapun, baik yang lahir ataupun batin, besar atau kecil, dan yang nyata ataupun gaib. Yang sesuai dengan Al-Basir yaitu jawabannya B. Menggunakan mata untuk melihat yang positif, sering membaca Al-Quran, jika melihat kemungkaran berusaha mencegahnya. Nomor 9. Iman kepada malaikat artinya mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya adanya malaikat termasuk dalam rukun iman yang kedua. Contoh perilaku beriman kepada malaikat di lingkungan sekolah adalah A. Tidak menyontek saat ujian. B. Menghemat uang jajan. C. Menghiraukan perintah guru. D. Belajar kelompok bersama teman-teman. Pembahasannya, contoh perilaku beriman kepada malaikat diantaranya tidak menyontek saat ujian, karena mengimani adanya malaikat atid yang mencatat amal buruk manusia. Jadi jawabannya A. Tidak menyontek saat ujian. Nomor 10. Bersikap rendah hati dan tidak sombong kepada teman-teman. Walaupun kita lebih pintar dan lebih berada dibanding mereka. Menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua seperti guru dan kakak kelas. Al-Asma'ul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, sebelum menjawab, kita harus tahu dulu artinya. Al-Basir artinya yang maha melihat, Al-Adil artinya yang maha adil, Al-Adim artinya yang maha agung, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Di sini cara mengimaninya Al-Adim, kita tidak sombong dan menghormati orang lain. Berarti jawabannya C, yaitu Al-Adim. Nomor 11.
Al-Asma'ul Husna Al-Qayyum termasuk dalam nama yang agung dengan arti maha berdiri sendiri. Makna Al-Asma'ul Husna Al-Qayyum adalah, nah sebelum menjawab kita harus tahu dulu artinya. Al-Asma'ul Husna Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Adapun maknanya adalah mandiri dan tidak membutuhkan semua makhluk karena dia yang mengatur segalanya. Berarti sudah jelas ini jawabannya adalah B. Nomor 12. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Ini adalah surah At-Tin. Wahazal baladil amin. Nah, ini di pembahasan surah At-Tin. Lanjutannya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti jawabannya D. Nomor 13. Perhatikan tabel berikut. Yang termasuk ulul ajmi berdasarkan tabel tersebut adalah, sebelum menjawab dilihat di pembahasan, kita harus tahu dulu yang termasuk ulul ajmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Berarti yang bukan dari ini adalah nomor 5, Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti yang betul adalah 1, 2, 3, 4, dan 6. Jawabannya B. Nomor 14. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mematikan setiap makhluknya. Al-Asma'ul Husna yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah, sebelum menjawab kita harus dulu artinya. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Al-Ahad artinya yang maha esa. Di sini setiap yang bernyawa pasti akan mati. Berarti yang sesuai adalah Al-Mumit yang maha mematikan. Jawabannya nomor 14A. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyisihkan uang jajan. B. Rajin menabung. 1. Menyisihkan uang jajan. 2. Rajin menabung. 3. Membeli semua keinginan. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Menggunakan air secukupnya. Ciri-ciri yang hemat paling tepat ditunjukkan pada nomor. Nah, sebelum menjawab kita harus tahu dulu hemat artinya hati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak boros, disesuaikan dengan pendapatan atau kemampuan, dan tidak berlebih-lebihan. Jadi yang sesuai dengan ciri orang yang hemat yaitu menyisihkan uang jajan, rajin menabung, dan menggunakan air secukupnya. Jawabannya B. Nomor 16. Negara kita merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman dalam berbagai hal. Saling menghargai adalah modal keutuhan negara kita tercinta. Hal ini bisa direalisasikan dengan cara tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menghargai kepercayaan yang dianut sesama, menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan, tidak menonjolkan suku, budaya, ataupun kepercayaan sendiri. Contoh perilaku yang saling menghargai di lingkungan sekolah adalah, ini harus digarisbawahi ya, di lingkungan sekolah. Nah, di antaranya yaitu menemani teman baru di sekolah walaupun berbeda suku. Ini sudah jelas kalau di sekolah, soalnya pasti jawabannya di sekolah. Jawabannya D. Menemani teman baru di sekolah walaupun berbeda suku. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mendapat keringanan di hari akhir. 2. Bisa memenuhi semua kebutuhan hidup. 3. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Selalu bahagia. 5. Menerima hidup apa adanya. Hikmah hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada nomor. Sebelum menjawab kita harus tahu dulu, hidup sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. Berarti yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah mendapat keringanan di hari akhir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia, dan menerima hidup apa adanya.
Nomor 18. Rara adalah siswa baru di sekolah. Ia berasal dari luar daerah yang berbeda dalam kepercayaan. Rara merupakan anak yang mudah bergaul dengan teman sebayanya maupun adik kelas dan kakak kelasnya. Teman yang pertama ia kenal adalah Yuli karena rumahnya berdekatan dengan Rara. Kebetulan Rara dan Yuli sama-sama duduk di kelas yang sama. Sikap Yuli yang menunjukkan sikap saling menghargai adalah, kita harus tahu dulu, sikap saling menghargai adalah sikap saling menghormati ataupun toleransi terhadap setiap perbedaan yang ada dalam rangka menciptakan kedamaian. Berarti jawaban yang betul adalah Yuli memberikan kebebasan kepada Rara untuk beribadah sesuai keyakinannya. Ini karena termasuk toleransi. Nomor 19. Ulul Azmi adalah sebuah gelar kenabian istimewa yang diberikan pada para rasul. Mereka memiliki kedudukan khusus karena ketabahan luar biasa dalam menyebarkan agama tauhid. Sebanyak 5 nabi dan rasul yang mendapat ulul azmi. Masing-masing memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa menghadapi para kaum kafir. Dari kelima nabi dan rasul yang mendapat gelar ulul azmi adalah, ini sudah dibahas tadi ya. Ulul azmi diantaranya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Nuh AS. Berarti jawabannya betul adalah C. Nomor 20. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Lakum dinukum waliyadin. Nah, artinya, ini harus tahu dulu, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Isi pokok dari ayat tersebut adalah, jawabannya A, mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Agama adalah sebagaimana pilihannya, dan semua orang akan mendapatkan balasan sesuai pilihan yang diambil. Demikian soal tryout tingkat sekolah dasar nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.